Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksa Ilham Rano Suprapto dari kelas PAI 3E nomor absen 39. Saya di sini akan mempresentasikan tentang naskah yang saya buat yang berjudul Mengatasi Kondisi Saat Ini yang dilarang pacaran atau mencari calon suami ataupun calon istri oleh orang tua. Larangan berpacaran untuk anak remaja oleh orang tua memang sudah lumrah terjadi di negara kita, dan mereka memiliki alasan yang kuat mengapa harus mengeluarkan larangan berpacaran. Pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas dan tidak terkontrol. Pergaulan anak muda yang sekarang begitu bebas dan tidak terkontrol membuat banyak orang tua takut apabila anaknya terjebak dalam pusaran pergaulan bebas. Ini tentu saja merupakan bentuk kasih sayang orang tua yang tidak ingin anaknya yang gadis tiba-tiba hamil di luar nikah dengan laki-laki ingusan yang belum cukup umur. Atau mereka juga tidak ingin pendidikan anaknya kacau hanya karena salah jalan dengan berpacaran dengan orang yang tidak tepat. Kekhawatiran orang tua inilah yang menjadi dasar adanya larangan berpacaran tersebut. Namun, apakah larangan berpacaran ini akan selamanya baik dan menjamin anak remaja mereka terjauhkan dari hubungan pacaran? Pada dasarnya, pacaran sebagai bentuk sosialisasi dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syara. Tindakan yang dilarang oleh syara tersebut yaitu pacaran yang dapat mendekatkan para pelakunya pada perzinaan. Demikian surat Al-Isra ayat 32 menerangkan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini sangat sinkron dengan hadis Rasulullah SAW yang seolah menjelaskan model tindakan yang dapat mendekatkan seorang dalam perzinaan. Pelarangan itu demi menghindarkan seorang terjerumus dalam perzinaan, karena pada umumnya perzinaan bermula dari situasi berduaan. Demikianlah dasar hukum dilarangnya pacaran. Jika yang dimaksud dengan pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bersuka-sukaan, mencapai apa yang disenangi, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Purwodarminto. Akan tetapi berbeda hukumnya jika yang dimaksud dengan pacaran adalah upaya saling mengenal, menjajaki kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momentum khitbah melamar. Karena sesungguhnya hal itu sama seperti mendukung anjuran Rasulullah SAW terhadap generasi muda muslim untuk menikah sebagai solusi menghindarkan diri dari perzinaan. Jadi maksudnya kita diharapkan pacaran itu adalah untuk saling mengenal, menjajaki pasangan kita masing-masing. Lalu diteruskan untuk menikah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya menghindarkan kita dari perzinaan. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah SAW dengan gamblang mengancam siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya atau termasuk di dalam menikah sebagai keluar dari golongannya. Demikian ketegasan Rasulullah SAW tercermin dalam hadisnya. Bahwasannya SAW berkata, tetapi aku, sesungguhnya aku sholat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan. Maka barang siapa yang benci sunnahku, ia bukanlah dari golonganku. Kedua hadis ini menjelaskan posisi pentingnya sebuah pernikahan bagi seseorang, sehingga Rasulullah sendiri membuat anjuran sekaligus ancaman. Oleh karena itulah
Pacaran dengan arti meminang atau melamar dalam upaya mencari kesepahaman demi menuju jenjang pernikahan dalam Islam diperbolehkan. Karena kesempatan seorang muslim memandang muka dan telapak tangan perempuan lain bukanlah muhrim, hanya dalam momen khitbah, tidak pada saat yang lain. Demikian keterangan dalam At-Tadzib fi Adilati Matnil Hoyah wa Taqlib. Keempat dari 7 macam pandangan laki-laki terhadap wanita. Melihat untuk maksud menikahi diperbolehkan. Memandang muka dan telapak tangannya. Demikian Rasulullah SAW juga mengajarkan perlunya perkenalan dan menganjurkannya walau dalam waktu yang singkat, sebagaimana pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan. Maka Rasulullah berkomentar kepadanya, lihatlah dia atau wanita itu, sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua. Oleh karena itu, segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran yang bermakna khitbah, yang membolehkan seorang lelaki hanya memandang muka dan telapak tangan perempuan, tidak lebih. Artinya, tidak melebihi dari muka dan telapak tangan, tidak melebihi saat khitbah, dan juga tidak melebihi dari memandang itu sendiri. Demikian yang dapat saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Pertanyaan dan jawaban. Yang pertama adalah, apa tujuan orang tua kita melarang untuk berpacaran? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, pelarangan itu demi menghindarkan seseorang, demi menghindarkan kita, supaya tidak terjerumus dalam perzinaan. Karena pada umumnya, perzinaan bermula dari situasi pacaran tersebut, atau dalam situasi berduaan. Pertanyaan yang kedua, dalam hal yang bagaimana bahwa pacaran tersebut diperbolehkan? Jawabannya, pada dasarnya pacaran sebagai bentuk sosialisasi dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syarak. Nah, syarak di sini yang dimaksudkan adalah pacaran itu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam hal perzinaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.